Hai semuanya, selamat datang di podcast Talk with Acrox. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang bareng teman-teman semuanya. Dan saya Karina Hakim dan teman saya. Saya Yosafat. Lalu ada Gadis. Halo Gadis. Hai Gadis. Dan juga ada Tamara. Halo Tamara. Hai. Jadi topik kita malam ini apa ya Yosafat? Ya, topik kita yang akan dibahas di episode pertama ini yaitu satu topik yang sangat kontroversial dan juga sangat penting untuk dibahas, yaitu korupsi. Wow, jadi mari aja kita mulai ya. Make your wish. A cross has fallen down. Yeay, oke. Ya, kita langsung masuk ke topik kita aja, yaitu korupsi. Oke, jadi aku mau nanya ke Gadis nih, menurut Gadis, definisi dari korupsi itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri tuh, korupsi itu kayak seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan sepihak gitu nggak sih? Yang bisa merugikan negara, bahkan masyarakat di Indonesia. Bahkan di Indonesia, mungkin di dunia luar juga ya, di dunia internasional juga. Dan menurut aku juga korupsi itu bukan hanya sekedar dalam lingkup besar yang seperti kita tahu biasanya, tapi korupsi juga bisa dalam skala-skala kecil, misalnya korupsi waktu. Nggak hanya tentang uang ya, bisa kayak korupsi waktu juga. Benar. Kita kan suka banget nih, apalagi yang kita-kita yang masih suka buang-buang waktu kayak suka nyuri-nyuri waktu. Iya. Tapi kayak kalau menurut aku ya, kayak korupsi itu cuma kayak ganti nama supaya lebih keren gitu. Tapi sebenarnya korupsi itu kalau menurut aku pribadi sama aja kayak mencuri nggak sih? Kayak koruptor sama pencuri itu kayak sama aja sebenarnya. Dia kayak ngambil hal yang bukan punya dia. Ya, ngambil hak orang lain gitu buat nyenengin diri dia sendiri nggak sih? Iya. Terus kayak menurut gue ya, korupsi tuh gak gampang gitu buat diberantas, kayak gak bisa tuh korupsi tiba-tiba hilang, kayak pasti masih aja. Bahkan kita tahu kan kayak korupsi itu hal-hal kecil pun kayak tadi dibilang korupsi waktu pun itu udah korupsi, udah nyuri-nyuri waktu. Menurut lu pada bisa nggak sih korupsi itu diselesain? Menurutku sih korupsi itu ada karena ketidakpuasan manusia gitu. Karena itu salah satu kelemahan kita sebagai manusia. Jadi manusia tuh pasti kan nggak pernah puas ya sama yang dipunya. Jadi serakah dan pasti mau punya yang lebih gitu dari yang dipunya pada saat ini gitu. Jadi kalau mau diberantas ya sedikit sulit ya, tapi kita pasti bisa kok mencoba untuk memberantas itu dengan beberapa effort yang bisa kita lakukan. Kayak menurut gue sih, kayak emang gue belum punya datanya sih, cuman pasti kayak semua negara ada aja korupsinya. Cuman yang bikin bedain tuh kayak tingkat ke dalam korupsinya gitu loh, kayak berapa banyak. Kayak misalnya kita ngambil negara-negara di Scandinavian countries gitu, mereka tuh kayak daya korupsinya lebih rendah, soalnya orang-orangnya tuh kayak welfare orang-orangnya tuh lebih terjamin gitu loh. Kayak orang-orang di bawah kemiskinan gitu-gitu, itu lebih terjamin. Terus menurut gue ya, kalau tentang kayak ngeberantas korupsi, gue inget banget waktu itu, presiden kita pernah bilang tentang kayak revolusi mental, inget gak sih pada orang-orang Indonesia tuh perlu revolusi mental. Itu gara-gara kayak, kalau menurut gue korupsi itu kayak udah didikan turun-menurun gitu loh, kayak mereka korupsi, orang-orang sebelum gue korupsi, kenapa gue enggak gitu. Terus kayak dikasih sarananya gitu loh, soalnya KPK kita itu belum terlalu kuat gitu-gitu lah. Ya, tapi nggak pasti kita bisa coba biar setidaknya mengurangi skalanya orang yang korupsi gitu, pasti bisa. Pasti sih. Ya kalau kayak gitu menurutku sih cara-cara kita bisa memberantas korupsi itu dimulai dari usia dini. Jadi benar-benar kita tanam ke hati dan pikiran adik-adik kita yang masih muda bahwa emang korupsi itu sama aja mencuri, dan mencuri itu kejahatan gitu. Jadi kita bisa mengajarkan mereka sejak dini bahwa korupsi itu kayak nggak benar kalau dilakukan gitu. Itu menurutku sih. Kalau menurut Gadis gimana caranya biar bisa kita memberantas korupsi ini? Kalau dari gue sendiri ya, tadi gue udah bilang kayak susah banget kan untuk berantas. Cuma kalau kita bisa minimalisir ya kenapa enggak kan, yang kayak tadi ya. Kalau apa sih udah dari kecil kayak anak-anak yang baru TK, SD, mungkin SMP yang udah bisa simulasi korupsi gitu ya setidaknya dikasih pengetahuan lah setidaknya apa itu korupsi. Gimana sih
kalau kita bersikap jujur gitu. Korupsi itu diambil dari uang masyarakat loh, kayak uang ini seharusnya buat masyarakat, lu nggak pantas makanya ini, karena ini untuk keperluan negara gitu sih. Semua dari hal-hal kecil dan nantinya akan berdampak besar. Misalnya seperti mengajarkan anak kita dari usia kecil buat jujur, buat mengetahui kalau itu tuh salah dan nggak boleh dilakukan, seperti itu ya. Iya sih. Hukuman-hukuman untuk para koruptor, gue nggak tahu sih di negara lain, tapi kayak di Indonesia kayaknya masih terlalu bebas kali ya. Kayaknya jadi masih banyak gitu orang yang ngelakuin korupsi karena hukuman di negara kita tuh nggak terlalu berat buat para koruptor. Padahal mereka tuh udah ngambil uang negara, ngambil uang masyarakat yang harusnya bisa kita gunain buat pembangunan gitu. Terus kayak lebih los aja gitu nggak sih? Kayak penangkapannya tuh lebih, apa sih, nggak terlalu strict gitu polisinya juga. Kayak pengadilannya juga kayak terlalu santai gitu nggak sih? Iya, benar banget sih menurutku. Nah, seru banget nih kita udah bahas korupsi dari apa sih korupsi sampai gimana sih cara-cara untuk memberantasnya. Nah, sekarang kita dengerin yuk pendapat dari teman-teman kita yang lain. Check it out. Halo. Halo semuanya. Nah, kita udah dengerin tadi ya pendapat teman-teman kita tentang korupsi, dan mereka juga udah nyampein apa sih arti korupsi, dan mereka juga nyampein gimana cara meminimalisir korupsi tersebut. Nah, sebelum kita bahas tentang korupsi lagi, yuk kita kenalan. Halo semuanya, saya Kamala Zahra. Halo semuanya, nama gue Amanda. Halo, gue Kennedy. Halo, gue Nathanael Amadeus. Halo, gue William Chia. Dan kita hari ini bakal bahas tentang korupsi. Korupsi. Nah, kita bakal mulai dari pendapat kita, ya, pendapat masing-masing. Gue mau nanya ke Kennedy nih. Apa sih pendapat lu tentang korupsi nih di Indonesia? Menurut gue sih, korupsi di Indonesia itu hukumannya kayak kurang berat gitu ya. Kurang berat kali ya? Terus masih banyak. Iya, soalnya gue juga masih lihat nih, soalnya banyak banget nih orang yang korupsi, penjaranya tuh bagus-bagus. Gak ada efek jerahnya gitu Gak ya. ada efek jerahnya, betul. Dan yang gue baca nih, dan dengar-dengar, di China itu, kalau ada yang korupsi bakal dihukum mati. Menurut lu, itu bagus gak sih, Nat? Menurut gue pasti ada positif negatifnya sih ya. Kayak kalau positifnya sih, pasti itu bakal ngeberi efek jerah yang lebih sih ya, daripada kalau cuma hukuman pidana penjara gitu. Iya, betul sih. Cuman kalau negatifnya sih menurut gue nggak tahu sih, mungkin kayak semua masyarakat Indo tuh bisa menerima hal seperti itu yang kayak hal baru kayak gitu atau enggak. Iya, betul. Tapi menurut Ayah sama Amanda, pengaplikasian hukuman seperti itu tuh bakal bisa dijalani nggak sih di Indo? Sebenarnya hukum Indonesia tuh bisa dibilang kurang adil sih, karena ada pepatah juga yang bilang hukum Indonesia tuh tumpul ke atas, runcing ke bawah. Jadi sebenarnya para koruptor itu kan merasa nyaman, jadi mereka masih bisa ngerasain penjara itu yang lebih nyaman, sedangkan orang yang kecil itu penjaranya lebih keras daripada yang koruptor. Harusnya kan koruptor itu dihukumnya lebih berat daripada yang kecil ya, orang-orang kecil gitu. Iya, banyak juga tuh kasus kayak gitu. Kasus-kasus yang nggak seimbang kayak gitu ya? Iya, ya. Masih nggak seimbang hukuman di Indonesia gitu. Jadi korupsi itu kayak nyebabin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Betul, betul. Menurut gue sendiri ya, kalau misalnya gue baca-baca nih dari internet, itu tuh dia bilang kalau misalnya korupsi itu dihukumnya paling sedikit 1 tahun, paling banyak tuh 6 tahun. Nah, tapi fun fact banget nih, barusan gue baca dari detik.com, katanya kalau koruptor di Indonesia itu bisa dipidana mati juga, dihukum mati. Tapi kayak ada keadaan tertentu gitu, kayak pas korupsi lagi bencana alam, krisis ekonomi, sama kalau misalnya dia udah berulang kali ngelakuin korupsi. Ini gue baru denger kalau di Indonesia tuh bakal ada hukuman mati nih. Ini fun fact banget nih buat kita. Cuman ini baru kayak pernyataannya doang sih, gue belum lihat realisasinya gimana sih. Iya. Nggak denger sih. Oh iya, gue juga punya fun fact nih. Kemarin gue baru lihat TikTok nih, ada satu orang yang ngebahas tentang korupsi di Indonesia. Kata dia, semakin tahun nih, semakin kesini, korupsi di Indonesia tuh semakin kecil. Nah, tahun ini tuh udah kecil banget dibanding negara-negara lain. Malah kita termasuk tingkat yang paling bawah untuk korupsi di seluruh dunia. Ya gue juga lumayan bangga sih buat sama Indonesia sih.
yang dulu-dulu ya, ini kayak rugi banget loh korupsi buat Indo. Kayak yang proyek Hambalang pada tahu nggak? Yang Tahu, mana tahu, tuh ya? Tahu. Dulu banget ada namanya proyek Hambalang itu 806 M ruginya. Terus ada yang paling rugi banget itu namanya kasus Jiwasraya, itu buat kerugian sampai 13,7 triliun. Nah, ini kan berarti buktinya kalau pembangunan di Indonesia tuh nggak merata jadinya akibat dari korupsi itu. Itu salah satu contohnya. Tapi kalau terus korupsi makin gede nih, kan kita mau pindah ibu kota ya, itu bakal menghambat juga dong pastinya. Ya benar-benar. Benar sih, benar. Nutup nih, gue mau tanya nih harapan kalian nih buat kedepannya nih Indonesia tuh apa? Dari gua siapa dulu kali nih ya. kira-kira? Oke, boleh. Jadi harapan gua itu Indo tuh semakin berkembang lah, semakin jadi negara maju. Jadi korupsi itu nggak ada lagi, supaya kita tuh bisa pembangunannya merata dari Sabang sampai Merauke. Jadi harga semua rata. Jadi di sini air murah, di Papua air mahal. Jadi nggak ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu lagi. Jadi kesenjangan sosialnya rata. Itu aja sih. Kalau gue sih berharap makin banyak orang jujur aja di Indonesia. Setuju. Kalau dari gue sih, menurut gue, semoga ya emang korupsinya itu benar-benar bisa nggak ada gitu. Jadi biar kita bisa jadi negara maju, bisa nyusul-nyusul negara-negara lain lah. Mantep itu. Menurut gua nih, semoga generasi kita yang sekarang buat nanti nerusin generasi yang di atas kita, kayak mau jadi menteri, mau jadi apapun yang kerja buat pemerintah tuh bisa lebih jujur dan bisa belajarlah dari orang-orang yang sekarang, petinggi-petinggi pemerintah, jadi kita nggak ngulangin lagi, sehingga bener banget yang Nathan bilang, jadi kita bisa jadi negara maju. Dan jadi lebih melayani masyarakat kan. Jadi kan tugas pemerintah itu melayani masyarakat kan. Terus hukumnya juga yang kayak tadi, jangan Jangan makin lembek lah ya. Harus lebih ketat ya. Apa Nah, nih? kalau aja juga sih sama Amanda bilang kan kalau bisa dari generasi kita itu udah nggak ada yang namanya koruptor. Jadi kita ngajarin ke generasi bawah kalau koruptor itu nggak ada loh di Indonesia. Jadi kita kayak harus mencetuskan kalau koruptor itu nggak ada di generasi kita gitu. Oke. Jadi udah ya segini aja ya udah. Tunggu nih. Ada pendapat satu orang lagi nih. Oh iya, ada pendapat orang lagi, satu lagi. Yuk kita dengerin pendapat dari Berkat. Kita dengar pendapat dari Berkat ya. Perkenalkan, nama saya Berkat Tambar. Menurut saya, korupsi itu adalah suatu penyelewengan atau penggelapan dana dalam sebuah perusahaan, negara, dan sebagainya. Hal ini bisa muncul karena sifat yang tamak dan gaya hidup yang konsumtif. Dan harapan saya untuk selanjutnya, semoga korupsi ini tidak terjadi lagi di kalangan apapun. Untuk itu, mari kita didik generasi masa depan untuk membenci korupsi. Terima kasih. Nah, itu dia dari pendapat dari Berkat tentang korupsi ya. Udah kita dengarkan. Jadi ya segini aja ya podcast kita. Kita pamit dulu. Dadah. Dah. Dadah.